Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Mantan anggota polisi jadi pengedar sabu-sabu, diringkus polisi. Gelar operasi pekat jelang Ramadan, polisi tangkap 2 pelaku judi togel di Padang. Beraksi di 4 lokasi, pelaku pencurian sepeda motor dan pembobol rumah di Padang diringkus polisi. Beginilah detik-detik penangkapan seorang residivis narkoba yang juga mantan anggota polisi, Pandu Prakoso, yang menjadi pengedar sabu-sabu di Nagari Sarwaso, Kecamatan Tanjung Emas, Tanah Datar, Sabtu siang pekan silam. Pelaku sempat menolak dan melawan, namun petugas tak dapat dikecoh begitu saja. Saat digeledah, dari tangan pelaku polisi menemukan barang bukti berupa 5 paket sabu-sabu yang disimpan di kantong celananya. Tak sampai di situ, petugas kemudian mengembangkan kasus ini dan membawa pelaku ke rumahnya. Setelah digeledah, ditemukan lagi 5 paket sabu-sabu yang disimpannya di dalam lemari pakaian di kamar tidurnya. Terhadap tersangka P, kami sita barang bukti berupa 10 paket narkotika jenis sabu-sabu siap edar. Inisial P ini dia adalah residivis yang dulunya juga seorang anggota Polri. Mantan anggota polisi yang juga residivis kasus narkoba ini ditahan di sel Polres Tanah Datar untuk memudahkan penyelidikan lebih lanjut. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Polisi menggelar operasi pekat menjelang masuknya bulan Ramadan. Anggota Satreskrim Polresta Padang menangkap seorang pelaku judi togel di daerah Berok Nipah. Usai menangkapnya, polisi melanjutkan sasarannya ke tempat lain. Berdasarkan informasi yang disampaikan Bowo Huku, pelaku yang ditangkap, polisi akhirnya menangkap seorang pelaku lagi atas nama Avolo di Kampung Nias, Kecamatan Padang Selatan, tanpa perlawanan di rumahnya. Kedua pelaku langsung dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan kedua pelaku, petugas menyita barang bukti 2 unit telepon genggam yang digunakan untuk bertransaksi judi togel dan sebuah kartu ATM. Penangkapan mereka berdua berdasarkan atas laporan masyarakat yang resah dengan maraknya judi togel di lingkungan mereka. Telah kita amankan 1 orang pelaku yang menerima judi jenis toto gelap atau togel. Kita amankan di daerah Muaro, Kecamatan Padang Barat. Ya, setelah kita interogasi, kita kembangkan untuk pelaku menyetor pada temannya. Untuk pelaku 2 orang telah kita amankan. Untuk penyidikan kita serahkan kepada unit Diksa. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 25 juta rupiah. Alfi melaporkan dari Padang. Tak menyadari telah bertransaksi jual beli sepeda motor curian dengan seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Seorang pelaku curanmor dan pencurian dengan modus bobol rumah diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di Pasar Belimbing, Kecamatan Kuranji, pinggiran Kota Padang pada Senin siang. Pelaku yang bernama Randi dan merupakan seorang residivis kasus pencurian ini melakukan perlawanan saat hendak ditangkap oleh petugas. Namun upayanya melawan polisi berhasil digagalkan. Kepada petugas, tersangka mengaku telah beraksi di 4 lokasi di Padang, mencuri sepeda motor dan mencuri barang lainnya dengan modus bobol rumah warga dan bengkel. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyita 1 unit sepeda motor, sebuah televisi, 1 unit laptop, mesin bor, serta peralatan bengkel yang hendak dijual di situs jual beli daring.
Sebagian besar barang-barang curian itu disimpan di rumah salah seorang keluarganya. Dari hasil interogasi kita kepada tersangka, yang bersangkutan sudah melancarkan aksinya di 4 TKP di wilayah Kota Padang. Selain sepeda motor yang diambilnya itu ada berupa barang-barang berharga yang berada di rumah target, itu berupa alat-alat bengkel dan handphone juga termasuk apa yang bisa diambil pada saat yang bersangkutan memasuki rumah. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Setelah melakukan pencarian, tim SAR gabungan Pasaman Barat akhirnya menemukan jasad Urfa yang berumur 12 tahun. Urfa ditemukan tim SAR mengambang di laut sekitar 100 meter dari lokasinya terakhir dilihat. Peristiwa naas itu terjadi saat dua bocah yang bernama Zahid Hamidan berumur 8 tahun dan Urfa 12 tahun mandi-mandi di tepi pantai dan terseret ombak pada hari Minggu. Zahid Hamidan berhasil menyelamatkan diri. Namun temannya Urfa justru hanyut dan terseret ombak ke tengah laut. Peristiwa itu dilaporkan Zahid ke warga sekitar dan meneruskan informasi itu ke tim SAR di Pos SAR Pasaman Barat. Tim SAR yang terdiri dari berbagai unsur langsung melakukan pencarian. Pencarian dilakukan dengan menggunakan perahu karet dan pesawat nirawak yang mempunyai kemampuan mendeteksi panas. Tujuannya agar keberadaan Urfa bisa diketahui. Baik, dapat melaporkan pagi ini sekitar pukul 4.00 tim gabungan berhasil menemukan korban di pinggir pantai sekitar 100 meter dari lokasi terakhir korban diperkirakan terseret ombak. Setelah korban ditemukan, tim gabungan langsung mengevakuasi korban dan dibawa ke rumah duka. Korban selanjutnya dibawa ke puskesmas terdekat untuk divisum. Setelah itu, korban diserahkan kepada keluarganya untuk dikebumikan. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.